Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang terhormat Bapak Ketua Umum DPP IKA, sekaligus Bapak Rektor Senior, Bapak Dirjen Mandikdasmen Senior, Bapak Ketua Majelis Guru Besar, yang terhormat instruktur internasional yang insya Allah hari ini difasilitasi oleh Ketua Umum DPP IKA, Prof. Suyanto, dan kita banggakan bersama Bapak Johan Yoga PhD, yang kami hormati Bapak Ketua, Sekretaris, dan segenap anggota Senat UNY, yang kami hormati Bapak Ketua SPI, Bapak Sekretaris Dewan Pertimbangan, Bapak Sekretaris Dewan Pengawas, Bapak Wakil Rektor, Ibu Bapak Dekan, Direktur Pasca Sarjana, Ketua Lembaga, Kepala Biro, dan Sekjen, Bendahara DPP IKA UNY, para senior, Ibu Bapak dosen, Tendik, sejawat kami, adik-adik pengurus Ormawa, para alumni UNY yang kami banggakan, dan panitia, petugas, kegiatan yang sangat mulia pada hari ini, Jumat Berkah, yang kami cintai. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, sekali lagi puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan keadilan ilahi ya Rabbi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dalam situasi yang masih memprihatinkan, pandemi COVID-19 ini, keluarga besar UNY hari ini bekerja sama dengan pengurus DPP IKA akan menyampaikan perspektif tentang UNY kini dan UNY yang akan datang. Sekaligus akan kita laksanakan bersama growth mindset yang untuk kesekian kalinya kita menghadirkan instruktur internasional Bapak Johan Yoga PhD. Izinkanlah saya menghaturkan terima kasih dan mengucapkan selamat datang kepada Ibu Bapak dosen, Ibu Bapak Tendik, adik-adik pengurus Ormawa, para alumni yang pada hari ini kita menyelenggarakan silaturahim, dan insya Allah kegiatan seperti ini akan kami lakukan setiap akhir semester dan menghadapi awal semester. Prof. Suyanto yang kami hormati, secara tulus kami mengaturkan terima kasih atas sinerginya, baik Bapak sebagai Rektor Senior, Dirjen Senior, Ketua MGB, dan Ketua Umum DPP IKA, tiada hentinya mengarahkan dan membimbing kami sebagai junior-junior ini untuk tetap istiqomah melanjutkan perjuangan Bapak dan senior-senior kami, baik rektor, wakil rektor, pimpinan, dosen, tendik yang telah meletakkan fondasi yang luar biasa. UNY ini menatap masa depan menuju terciptanya insan yang unggul, kreatif, inovatif, takwa, mandiri, cendekia. Yang kedua, izinkanlah kami mengaturkan terima kasih kepada keluarga besar UNY, baik dosen ASN, NIDK, kontrak, tendik, PNS, baik kontrak, harian lepas, sampai ke student employment, dan perwakilan pengurus Ormawa, baik di tingkat universitas dan di tingkat fakultas atau pasca, karena atas kerja keras komitmen kita bersama,
insya Allah hari ini kita bisa bersua kembali dengan konvergens virtual maupun luring dengan tetap menjaga prokes. Mohon izin sekaligus di samping ucapan terima kasih kami kepada Bapak Ibu dosen, tendik, para mahasiswa, alumni, secara tulus kami aturkan terima kasih atas kerja keras kerjasamanya dan mohon doa restu moga-moga kami bisa mewujudkan cita-cita para pendahulu kami untuk mewujudkan lembaga UNY yang akuntabel dan kredibel. Izinkanlah kami mengaturkan beberapa perspektif untuk UNY yang akan datang didahului dengan fenomena atau data fakta UNY masa kini. Mengapa kegiatan ini kami lakukan? Karena ini bagian dari komitmen UNY untuk menciptakan insan yang unggul. Insya Allah atas diskusi intensif antara pimpinan UNY, fakultas, dan DPPIK, kegiatan nanti pelatihan itu semoga menjadi pionir bagi institusi atau perguruan tinggi yang lain untuk menyiapkan SDM unggul melalui pelatihan yang hari ini untuk kesekian kalinya kami menghadirkan Bapak Johan Yoga PhD. Harapannya nanti dari pelatihan itu oleh Bapak Ibu dosen di samping juga tendik dan mahasiswa digunakan untuk dirinya sendiri tetapi juga digunakan untuk kegiatan yang lain Tridharma perguruan tinggi sehingga akuntabilitas kita dalam menata kelola lembaga ini semakin maju, berprestasi bisa dapat kita capai. Ibu Bapak hadirin yang kami muliakan, lebih 1 tahun sejak pertengahan Maret 2020 ketika negara yang kita cintai bersama ini harus mendapatkan cobaan COVID-19. Kami sangat bersyukur sejawat kami, teman-teman, pimpinan, tendik, mahasiswa tiada henti-hentinya. Baik daring maupun luring tetap bekerja secara optimal sehingga pelaksanaan layanan kegiatan institusi tidak ketinggalan. Bahkan jauh lebih meningkat karena tata kelola kita yang optimis, situasi-situasi yang barangkali sebagian orang menganggap itu sesuatu yang menyulitkan, tapi kita rubah mindset pikiran kita setelah kita mendapatkan bahan dari Pak Johan Yoga PhD beberapa waktu yang lalu. Justru fenomena yang sebagian orang mengatakan sulit kita buat, inilah peluang kita untuk akselerasi. Alhamdulillah program akselerasi itu insya Allah moga-moga bisa dirasakan untuk tetap UNY ini menuju lembaga yang tenar, yang jaya, dan sejahtera warganya. Amin. Kami siapkan beberapa bahan sebagai media untuk silaturahim ini dan kami berikan judul UNY kini dan yang akan datang. Ibu Bapak hadirin yang kami muliakan, hanya ada 10 slide dengan durasi waktu kira-kira 20 menit. Kami matur ke hadapan Ibu Bapak, adik-adik, hadirin sekalian. Yang pertama, sampai saat ini insya Allah kami yang diberi amanah, baik di tingkat universitas, fakultas, pasca sarjana, lembaga, prodi, harus melayani, mengawal 36.995 mahasiswa dari vokasi S1, S2, S3 dan profesi. Inilah yang harus kita kelola untuk menuju alumni yang hebat. Maka kami selalu bersinergi dengan DPP
DPD, DPC, Komisariat IKA untuk memastikan para alumni suatu saat nanti tetap berkontribusi kepada lembaga. Kemudian, dari perspektif akademik, beberapa hal yang selalu kita lakukan, apakah itu protokol, inbound, outbound, mahasiswa, yang akhirnya karena kegiatan itu kita lakukan, IPK saat ini bisa kita lihat bersama, dan pada saatnya nanti bahan ini juga akan kami haturkan kepada Ibu Bapak, dosen tendik, mahasiswa alumni untuk menjadi bagian perenungan kita sekaligus optimis untuk menciptakan yang akan datang. Rata IPK, rata masa studi itu juga merupakan indikator keberhasilan tata kelola prodi. Yang sering kami sampaikan, tugas kita bersama salah satunya harus mengawal. Mahasiswa harus insya Allah cepat studinya, IPK-nya tinggi, bekerja, atau studi lanjut sesuai dengan kompetensinya dan masa tunggunya rendah. Dalam hal SDM yang lain, atau lembaga yang lain, unit yang lain, sampai saat ini, paling tidak sampai dini hari tadi, pukul 00.10 ketika bahan ini kami finalisasi bersama Bapak Ibu yang lain, sekalipun nanti ada koreksi, ada masukan, sungguh sangat kami menantikan, supaya bahan ini menjadi pijaan kita bersama. Alhamdulillah, dengan semangat mikul dhuwur mendem jero memuliakan para senior, kami bisa tetap mewujudkan, bahkan meningkatkan tata kelola lembaga yang melayani penyelenggaraan pendidikan akademik S1, S2, S3, vokasi, profesi, dari PPG dan program studi pendidikan insinyur, yang semuanya total 128. Dari dimensi akreditasi unggul, baik sekali, baik, dan ada 7 prodi baru, secara bertahap kita tingkatkan kualifikasi prodi kita. Demikian juga akreditasi internasional tetap kita upayakan, karena kita akan menuju institusi yang world class university. Maka tidak bisa tidak lembaga kita, SDM kita, baik dosen tendik mahasiswa harus berwawasan internasional, setidaknya regional. Bapak, hadirin yang kami banggakan, sungguh saat ini sebetulnya kami masih prihatin. Dari 1.244 dosen sejawat kami, baik NDDK, kemudian ASN, pegawai kontrak atau dosen kontrak, baru 34% yang bergelar doktor. Sedang studi 35%. Belum studi 374. Izinkanlah dalam forum yang mulia ini kami aturkan terima kasih. 3 tahun terakhir data yang studi dari tendik 2018, mohon maaf, koreksi, 2019, 2020, 2 tahun terakhir, jumlah yang studi S3 133. Tapi pada tahun 2021 ini, khusus intake September yang akan kita mulai, semester yang akan datang mulai kuliah Agustus, yang studi lanjut 140 dosen. Artinya tahun ini hampir sama, bahkan melebihi dari 2 tahun terakhir kemarin. Nah, inilah yang harus kami aturkan secara jujur, tulus. Kami aturkan terima kasih kepada Ibu Bapak pimpinan sejawat kami, karena mengingat dikurangi 140 kemarin 2021 intake September, ternyata masih ada 374 yang belum studi lanjut. Ondo Arsu, setiap tahun akan kita buka 2 kali perkuliahan S2 dan S3, utamanya untuk mengakselerasi
teman-teman sejawat kami, para dosen yang berkenan untuk melanjutkan studi S3. Yang kedua, karena SDM dalam tanda kutip yang direkomendasikan oleh Kemendikbud untuk masuk pada level pemeringkatan, dosen 2, doktor, lektor kepala, sokul guru besar. Ini juga masih memprihatinkan Ibu Bapak. Dari 1244 guru besar kita 108. ASN-nya, definitinya 98. Dari 98, saat ini 63 masih guru besar 850. Maka 63 guru besar senior-senior kami itu pada malam nanti yang biasanya kita adakan Jumat pukul 15.30 oleh Bapak WR Akademik Prof. Margono, kita undur nanti pada Isya 19.30 untuk meneruskan silaturahim. Kami ingin memfasilitasi para guru besar supaya paripurna bisa ke 1050 KUM atau 4T. Lektor kepala baru 297, 23%. Artinya kalau kualifikasi dosen minimal lektor kepala dan guru besar, kita baru 18 tambah 23%. Jauh dari separuh lebih. Tenaga pengajar kita masih 271. Asisten ahli 179, lektor 389. 3 yang kami sebut terakhir ini menjadi fokus untuk kami tingkatkan akselerasi kenaikan jabatan dan pangkatnya. Itulah dari dimensi jabatan fungsional. Dan yang terakhir beberapa hibah. Terima kasih UNY dipercaya untuk menyelenggarakan hibah. Yang kedua, bidang umum keuangan. Bapak, jumlah tendik kita sampai saat ini ya, ada 963. Yang ini membuat kami harus prihatin. Karena apa? Terindikasi dari perspektif tendik, kuantitasnya banyak, tetapi harus ditingkatkan. Maka semakin lama mohon doa restu, kalau tidak ada aral, jumlah tendik ini akan kita kurangi, kita pangkas, supaya efisien dan efektif. Hari ini juga kami undang semua harian lepas, supaya bersatu padu, tidak hanya PNS, pegawai kontrak, untuk mengimplementasikan nanti pada gilirannya pelatihan yang akan kita ikuti bersama. Nah, yang paling spektakuler dan kami harus mengaturkan terima kasih. Pada tahun ini yang melanjutkan studi tendik ada 13 orang S3, hanya 1 yang di luar UNY dan 12 orang di UNY. Terima kasih Pak Kepala Biro, dua-duanya menjadi contoh yang bagus, tauladan, karena berkenan untuk melanjutkan studi yang akhirnya diikuti oleh 60-an orang tendik kita untuk studi lanjut S2. Dan artinya apa? Tendik pun tidak akan kita lupakan untuk kita optimalkan. Minggu pertama, September, pada gilirannya semua tendik yang akan naik jabatan, akan naik pangkat, baik reguler maupun non-reguler, karena beberapa tendik menjadi tenaga fungsional. Akan kami ajak dialog untuk memastikan apa yang bisa kami lakukan ketika kami diberi amanah sehingga kariernya akan lebih baik. Beberapa fasilitas kita upayakan termasuk yang kami selalu mohon di jajaran 2 mengkoordinasikan penanganan COVID-19, entah itu dosen, tendik, mahasiswa. Saya bersyukur Ibu Bapak diberi anugerah sejak saya muda sebagai relawan. Setidaknya 2006 relawan gempa bumi, Bantul, 2010 erupsi Merapi, 2014 erupsi Kelut, dan lain sebagainya. Apa artinya? Membersama Ibu Bapak bahwa UNY peka terhadap misi kemanusiaan. Tidak hanya fasilitasnya. GOR, Rusunawa, Wisma olahraga kita dedikasikan untuk kemaslahatan umat, penanganan
situasi darurat bencana baik untuk keluarga besar UNY maupun keluarga besar mitra kerja kita. Dari sisi keuangan, Ibu Bapak, alhamdulillah sampai saat ini pagu anggaran UNY baik dari RM Repuah Murni 2016 miliar, PNBB 271 miliar sekian, 488 miliar, sudah diserap berikut komitmen. Sekali lagi Ibu Bapak Dekan, para Wakil Rektor, unit 71% serapan ini termasuk komitmen. Komitmen itu belum final. SPJ disampaikan saja, belum tentu benar. Tolong semua pimpinan memastikan komitmen atau uang persediaan yang digunakan untuk kegiatan segera wujudkan 71% ini final menjadi SPJ yang akuntabel. Dari dimensi angka seharusnya 8 bulan ini memang 66% dan kita sudah 71%. Tetapi di sini Sugeng Rawuh Pak Ketua Senat masih ada komitmen yang proses SPJ-nya. Maka mohon untuk bisa dioptimalkan SPJ ini. Pemeliharaan pembangunan relatif kita hanya meneruskan yang harus kita selesaikan, misalnya di kampus Wates. Tetapi konsentrasi kita pada tahun ini adalah pada peningkatan kualitas SDM, dosen, tendik, mahasiswa. Bidang kemahasiswaan dan alumni beberapa kegiatan kami sampaikan, tapi mohon maaf sampai saat ini biasanya pengumuman, pemeringkatan perguruan tinggi, baik perguruan tinggi secara umum, 4 indikator, input, output, dan 2 indikator yang lain, dan kinerja kemahasiswaan masih belum kita terima pengumuman itu. Kami aturkan terima kasih dari dosen tendik mahasiswa, rektorat, fakultas, jurusan prodi ke unit yang kecil. Kita kemarin sudah all out untuk menyajikan data semaksimal mungkin. Mohon doa restu, semoga hasilnya inline dengan usaha kita. Tetapi sekalipun tidak sesuai harapan kita, yang terpenting insya Allah kami pastikan para pimpinan, dosen, tendik, mahasiswa sudah bekerja maksimal untuk mewujudkan tata kelola lembaga yang baik. Dari sekian kegiatan ini sampai ke kegiatan bela negara, kegiatan proyek di desa, kegiatan kemanusiaan, ya alhamdulillah bisa dikoordinasikan oleh bidang kemahasiswaan dan alumni. Beberapa kegiatan fokus kita adalah sekali lagi tidak hanya mahasiswa untuk kita pacu berprestasi nasional, regional, internasional. Kalau kita komitmen untuk menjadi WCU, maka ibaratnya kita harus menjadi yang terbaik se-Indonesia atau yang baik se-Indonesia. 10 besar, 15 besar, atau berupaya untuk tetap menjadi klaster 1, itu itikad kita. Kalau kita menuju ke WCU. Masa tunggu alumni, alhamdulillah data yang terakhir sampai tadi malam kita rekap, masa tunggunya 2 bulan. Dan pekerjaan ini inline dengan TOR kita, adik-adik kita di pendidik atau guru. Sebagian untuk di profesi lain. Alumni kita terdiri atas D3 karena passing out, D4 profesi, PPG, insinyur, dan S1, S2, S3. Ibu Bapak, mohon maaf, lebih sedikit dari yang kami aturkan karena memang banyaknya bahan sebetulnya yang harus kami aturkan. Karena terikat dengan nanti kita juga tidak boleh melupakan kegiatan pelatihan dari Pak Johan Yoga PSG sudah tersusun jadwalnya secara rigid. Maka kalaupun toh saya lebih 10 menit sekali lagi mohon izin karena banyaknya atur yang kami sampaikan ke hadapan Ibu Bapak para mahasiswa sekalian. Bidang perencanaan kita akan
all out mengawal komitmen dari pimpinan yang terdahulu UNY untuk menuju PTNBH dan langkah-langkah itu sudah kita siapkan. Surat ke Bapak Menteri baru saja kami aturkan untuk selalu mohon pendampingan kaitannya dengan implementasi PTNBH. Ke depan kami akan mengupayakan bersinergi dengan Senat dan komponen yang ada untuk revitalisasi statuta dan OTK. Salah satunya adalah eksistensi jenjang pendidikan vokasi yang harus kita kelola lebih baik, baik lembaganya maupun personal yang membidangi tugas dari pendidikan vokasi. Renstra, rencana bisnis anggaran, RKPT, selalu kita update, dan pemeringkatan dari berbagai tingkatan, apakah itu regional, nasional, internasional, apakah itu pemeringkatan spesifik, holistik, akan selalu kita koordinasikan, kita lakukan, sebagian kita masih nunggu hasilnya. Termasuk terakhir, kinerja, indikator kinerja utama PT yang dikoordinasikan oleh Bapak Wakil Rektor bersama-sama dengan pimpinan yang lain, insya Allah kita sudah berupaya mewujudkan tata kelola seperti 8 IKU yang digariskan. Kita tinggal nunggu hasil. Termasuk keterbukaan informasi publik selalu kita optimalkan. Bapak, yang berikutnya bidang kerjasama baik di Asia, Australia, Eropa, Amerika, KBRI, Sekolah Indonesia Luar Negeri, maupun Afrika, insya Allah sudah semua benua kita adakan dan harus kita akselerasi dengan implementasi apa yang sudah dikerjasamakan MOU kepada para mitra kita. Termasuk intern nasional, baik pemerintah pusat, perguruan tinggi, DUDI, Pemda, karena UNY tidak hanya untuk Indonesia, tetapi UNY juga untuk dunia. Inilah yang akan membawa spirit kita optimis, Renstra kita 2025, titik-titik kulminasi yang akan kita capai untuk menjadi world class university dengan cara-cara peningkatan kualifikasi SDM, dosen, teknik, mahasiswa, tata kelola lembaga, ini yang akan memastikan kita optimis menuju ke sana. Ibu Bapak hadirin yang kami muliakan, nah, kegiatan ini sekali lagi sangat spesial. Mohon sekiranya tidak ada acara yang sangat signifikan, kami mohon berkenan nanti dari setelah usaha ini kami mohon berkenan sambutan Bapak Ketua Umum DPPIK yang memfasilitasi pelatihan ini. Setelah itu ikuti kegiatan dari Pak Johan Yoga PSD sampai sore nanti, Sabtu siang sore. Karena mohon izin di tempat yang sama ini kita akan menyelenggarakan hari Sabtu besok wisuda periode Agustus. Demikian yang bisa kami aturkan, Ibu Bapak, teman-teman, mahasiswa, para senior yang kami muliakan, tetap jaga kondisi, sembah nuwun awit ing samudayanipun, sukses selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.